Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Geda Andrea, CPNS Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membagikan sebuah video yang berjudul tentang analisis isu kontemporer. Terkait dengan analisis isu kontemporer, kita perlu mengetahui terkait dengan adaptasi terhadap perubahan. Menurut Charles Handley, kita akan membuat kesalahan bila kita beranggapan bahwa masa depan adalah kelanjutan masa lalu. Sebab masa depan itu akan sangat berbeda dengan masa lalu. Kita harus meninggalkan cara lama agar kita sukses menghadapi masa depan. Berkaitan dengan perubahan lingkungan strategis, ditinjau dari pandangan Uri Bronfenbrenner, ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni individu, keluarga, masyarakat pada level lokal dan regional, nasional, dan dunia. Isu-isu strategis kontemporer yang berkembang di masa kini diantaranya adalah korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundering, proxy war, dan mass communication atau cybercrime. Berikut adalah teknik-teknik analisis isu. Yang pertama adalah teknik tapisan APKL USG, di mana teknik ini memiliki arti utama adalah sebagai teknik menyaring dengan 2 parameter yang digunakan. Parameter atau pendekatan pertama adalah APKL dengan singkatan aktual, problematik, khalayak, dan layak. Kemudian pendekatan yang berikutnya adalah USG yang disingkat dari urgency, seriousness, dan growth. Teknik yang berikutnya adalah fishbone, di mana fishbone ini menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan 8P yang biasa digunakan dalam industri jasa. 8P terdiri dari product, price, place, promotion, people, process, cycle, evidence, productivity, and quality. Kemudian, pendekatan yang kedua adalah pendekatan 6M, biasa digunakan pada industri manufaktur, yang terdiri dari mesin, method, material, manpower or mindpower, measurement, and mother nature. Kemudian pendekatan yang terakhir adalah 5S yang biasa digunakan dalam industri jasa, yang terdiri dari surrounding, suppliers, system, skills, and safety. Berikut adalah contoh fishbone dengan pendekatan 5S. Dengan akibat yang dianalisa adalah bahaya radikalisasi, di mana dengan pendekatan 5S diidentifikasi penyebab pada rantai sistem, suppliers, skills, and surrounding. Kemudian, teknik yang berikutnya adalah SWOT. Teknik SWOT adalah singkatan dari strength, weakness, opportunity, and threat. Tahapan untuk melakukan analisa SWOT adalah yang pertama, identifikasi faktor internal dan eksternal. Kemudian yang kedua adalah menentukan bobot faktor. Yang ketiga adalah menentukan nilai keterkaitan antar faktor. Yang keempat adalah mengidentifikasi faktor kekuatan kunci. Yang kelima, menentukan posisi organisasi. Yang keenam adalah membuat formulasi strategi. Berdasarkan data yang telah didapat, maka disusun beberapa strategi yang terdiri dari strategi SO yang dipakai untuk menarik keuntungan dari peluang yang tersedia dalam lingkungan eksternal. Kemudian strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan yang terdapat di luar. Strategi ST digunakan untuk menghindari, paling tidak memperkecil dampak negatif dari ancaman atau tantangan yang akan datang dari luar. Jika ancaman tersebut tidak bisa diatasi dengan kekuatan internal maupun kekuatan eksternal yang ada, maka perlu dicari jalan keluarnya. Strategi WT adalah taktik mempertahankan kondisi yang diusahakan dengan memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Baik, itu tadi materi tentang analisis kontemporer dengan menggunakan 3 teknik. Yang pertama adalah tapisan, yang kedua adalah fishbone, dan yang ketiga adalah SWOT. Terima kasih.